saya pikir saya dan partner saya di Ayo Travel, kita bilang kita usaha makan aja yuk, karena sekarang semua orang butuh makan. Semua orang butuh makan dengan harga yang terjangkau, karena orang-orang kan sudah bergeser sekarang dari kebutuhan, ya nggak usah. Tapi kalau 2 kali paket gold kan udah luar biasa nilainya. Dia ya kalau lagi musim holiday, ya lagi high season, ya bisa begitu. Tapi pernah juga Mas nggak ada sama sekali. Bukan berarti nggak ada kegiatan juga, tapi biasanya tuh lagi dealing, lagi approach. Kemudian ngomong-ngomong soal approach, selain holiday, saya juga ada juga mengorganize event seperti misalnya conference gitu. Dan itu kan biasanya lebih lama ininya, diskusinya tuh, prepare-nya, negosiasinya segala macam. Jadi biasanya beberapa bulan yang kosong itu bukan kosong juga ya. Jadi saya sambil memproses ini itu, karena memang saya mostly melakukan hal-hal kayak gini tuh sendirian aja. Jadi memang memang takes a lot of time, tapi saya puas sih dengan misalnya konsep acara yang saya siapkan, dengan program holiday yang saya propose ke tamu-tamu saya, dan itu nggak pernah ngedaur ulang gitu, itu selalu fresh gitu, Mas. Kalau tour guide itu sifatnya freelance aja gitu kan? Betul, saya nggak punya staff yang permanen, karena prioritas saya sih sekarang lebih ke gimana supaya saya bisa dapat tamu secara lebih predictable. Kalau sekarang kan kayak masih menggantungkan market yang itu aja gitu. Saya belum ini market yang baru, dan saya juga belum bisa hire full time employee. Prioritas saya pertama sih kayak supaya ke badan hukum gitu, supaya saya bisa step up bisnis saya gitu. Misalnya saya bisa lebih leluasa bergerak, saya bisa masuk ke instansi pemerintah misalnya untuk menyelenggarakan event-event mereka gitu. Jadi next goal saya itu sebetulnya sih saya harapkan terjadi di 2020. Jadi selain holiday juga MICE meeting. Di Bali kan juga banyak sekali kan, sama seperti di Jakarta gitu kan, event-event bahkan skala internasional sering sekali di Bali gitu. Betul. Ada lucu juga, banyak orang Jakarta justru yang ngadain event itu bukan baru sih ya, tapi ada teman misalnya perusahaan training gitu, mereka biasa training tentang finance atau tentang pokoknya trainingnya orang bisnis Jakarta yang biasanya dilakukan di gedung-gedung gitu kan biasanya. Mereka. Ya, kebetulan ini teman juga kan, jadi kayak Mer bisa kasih ide gimana? Dulu kebetulan waktu dia set up perusahaan trainingnya juga ngobrol-ngobrol dengan saya, terus jadi ketika dia tahu saya bikin tour agency, ya dia nanya bisa nggak ya ngadain training di Bali? Saya bilang why not gitu. Give them some different experience. Kalau biasanya training tuh di gedung-gedung di hotel di tengah pencakar langit gitu, sekarang bawa mereka ke atas tebing di pinggir pantai dengan pemandangan laut gitu. Terjadilah itu sekali. Jadi kayak itu pertama kalinya dia mengadakan training, karena biasanya training kayak gitu kan orang-orang yang nggak dapat lama cuti, jadi memang nggak bisa keluar kota, tapi bisalah akhirnya di arrange supaya ini menjadi pengalaman yang berbeda, supaya nggak seperti kayak kursus atau classroom yang membosankan gitu. Jadi ini saya bisa masuk dari tour. Jadi mereka misalnya 3 hari Bali, Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis Jumatnya training 1,5 hari, Sabtunya bisa jalan-jalan bersama Ayo Travel. Gitu. Saya kan bisa saya masuk juga di situ sebagai MICE maupun sebagai
holiday-nya, gitu Mas. Mas, gimana sih kondisi pariwisata Bali saat ini ya di masa COVID ini gitu? Sebelum sebelumnya sih saya merasa kayak ini belum berdampak nih ke sini, ke Bali dulu ya, waktu bulan Januari. Januari itu ya masih banyak lah. Bahkan saya masih ada tamu sampai mungkin awal Februari gitu. Ada tamu lagi-lagi dari Timur Tengah. Terus bulan Februari pertengahan atau kalau nggak salah 6 atau 8 Februari baru deh terasa bedanya ketika pemerintah menutup akses masuk tamu dari Cina. Yeah. Mayoritas tamu yang bikin ramai Bali itu kan turis Cina kan. Jadi ketika Cina berhenti datang ke Indonesia, itulah langsung bandara sepi, jalanan sepi, baru kita kayak tersentak gitu. Wah, bener-bener ya, real ternyata ini gitu. Saya terutama saya nggak pernah nonton TV gitu ya, tapi saya selalu update dengan internet kayak udah sampai sini dampak ya gitu. Sebelumnya tuh kayak masih mungkin segera berlalu, paling sebentar, paling nggak sebesar ini penyebarannya. Jadi kita menjadi benar-benar shock pas Februari itulah, awal Februari, dan praktis satu persatu mulai pada mati. Ya mati suri lah, bukan mati permanen ya. Jadi kayak berhenti sejenak lah ya. Betul. Sampai sekarang total ya, jadi sampai sekarang pun masih begitu, jadi kayak mungkin seperti kota mati gitu kali Mas ya, terutama kalau malam dan pagi. Jadi aktivitas yang biasanya 24 jam sekarang tuh jadi cuma jam 9 pagi sampai jam 9 malam aja, lebih dari itu baru deh kayak ini kayak di desa banget, kayak nyepi. Dulu awal nyepi biasanya kan rame tuh, orang-orang ada pawai ogoh-ogoh gitu sehari itu. Nah itu pertama kali dalam sejarah, mungkin nggak sejarah sih ya, dalam berapa puluh tahun di Bali tidak ada parade ogoh-ogoh itu, dan memang banyak terjadi perlawanan. Ini kan sudah tradisi, ini nggak bisa. Ini. Tapi orang Bali itu patuh sih, saya salut sih mereka. Organisasi masyarakatnya bagus juga. Jadi kalau misalnya ada koordinasi dari puncak, ada instruksi, tidak boleh mengadakan kegiatan yang rame-rame, itu efektif gitu. Karena organisasi administratif kan overlap dengan organisasi adat juga, adat agama itu juga kan. Jadi gampang, orang-orang Bali itu keren di situ. Mas Amir lagi di mana sekarang? Di rumah? Saya lagi di rumah saya, Mas. Saya tinggal di daerah Mengwi. Mengwi itu di luar kota Denpasar sekitar setengah jam. Jadi di utaranya Denpasar. Masuk dari bagian Kabupaten Badung. Kalau yang terkenal dari Mengwi ini terminal bis. Jadi kalau orang Jawa naik bis tuh pasti berhentinya di terminal bis Mengwi. Rumah saya nggak jauh dari situ. Iya. Alasan saya pindah ke sini juga dalam rangka efisiensi sih sebetulnya. Karena bisnis saya kan, kalau misalnya saya perlu meeting dengan partner, perlu tempat yang representatif, saya pakai ini biasanya pakai office, tapi saya nggak ya, karena prioritas tadi saya belum butuh satu permanen bangunan gitu. Karena di Denpasar harga sewa sangat mahal, akhirnya saya pikir udah akhirnya saya pindah ke pinggiran. Dan ya banyak orang bilang ngapain jauh-jauh ke Mengwi gitu, tapi ya saya bilang tapi kan selain indah lebih Mas. Gimana Mas? Tapi kan indah juga pemandangan sekitar rumah kan? Iya, depan belakang rumah saya sawah loh. Terus bisa dilihatin nggak Mas ke teman-teman pelajar bisa. Coba. Boleh. Ayo. Ya. Sebentar. Biar jadi obat kangen yang Bali. udah lama jalan-jalan ke Bali ya. Iya. Nah ini, saya masih di kampung ya. Ini teras saya di lantai 2. Biasa banget sih. Nah,
Ini depannya sawah. Keren ya. Kita lebih cepat 1 jam daripada Jakarta, jadi ini mungkin sekarang udah hampir sunset ya. Tipikal rumah Bali lah Mas, kayak gini, kampung banget. Ya. Nah ini di belakang bangunan saya bertingkat, di belakangnya itu ada sawah lagi. Ya. Tuh. Banget, terus posisinya juga strategis, jadi di Mengwi itu di pertigaan antara Denpasar, Gilimanuk dengan Bedugul. Memang bukan di daerah yang ramai, bukan daerah wisata, tapi mau kemana-mana gampang. Daerahnya sendiri sepi, jadi kalau misalnya mau cari tempat makan, saya nggak ada di sini. Saya biasanya lebih suka ke kota yang terdekat, yaitu Tabanan. Saya suka nongkrong dulu ya, sebelum COVID, saya suka nongkrong di ada namanya Pasar Tenggol gitu. Wah itu macam-macam makanan enak-enak dan murah-murah, dan sangat family friendly gitu Mas. Jadi karena nggak kayak di daerah Denpasar atau di Kuta yang lalu lintasnya ramai banget. Di situ tuh kayak anak-anak tuh bebas main di situ gitu, karena aman gitu daerah. Mas, Dan saya bisa nongkrong di sana berjam-jam sambil. Mas, saya baca kan di Facebook kan Mas Amir itu meluncurkan nasi gurih bakar, Udaam kalau nggak salah waktu itu namanya. Betul, ya. Bisa dikasih gambaran tuh nasi gurih bakar yang Mas Amir bikin tuh kayak apa sih gitu? Nah, jadi awal mulanya kenapa nasi bakar itu sebetulnya ya setelah pandemi COVID ini sih. Jadi kan sudah praktis 3 bulanan itu Ayo Travel nggak jalan. Dan pokoknya prihatin banget deh. Wah, kalau terus-terusan kayak gini, nggak ada kepastian sampai kapan kita nggak ada tamu kayak gini, pariwisata. Yang jelas kita nggak bisa menunggu sampai pariwisata pulih lagi. Jadi kepikiran ya di samping juga tabungan semakin menipis kan. Jadi saya pikir saya dan partner saya di Ayo Travel kita bilang kita usaha makan aja yuk, karena sekarang semua orang butuh makan. Semua orang butuh makan dengan harga yang terjangkau, karena orang-orang kan sudah bergeser sekarang dari kebutuhan, ya nggak usah ngomong wisata jalan-jalan lagi, tapi bahkan makan pun harus milih sekarang. Jadi makan apa yang bisa terjangkau? Jadi di Bali itu ada namanya nasi jinggo, semacam nasi kucing gitu Mas. Nasi yang porsinya kecil dan harganya tuh 5 ribuan. Ya macam-macam, 5.000 plus minus 1.000 lah. Tapi nasi jinggo itu ya saya tuh kayak mikir harganya 5.000, modalnya berapa gitu, terus kayak, dan kita ya lagi-lagi kita orang baru, kita kalau jualan jinggo lagi kita kalah lah, kita bisa habis buat modal aja gitu. Terus akhirnya sebelum saya mikir-mikir nasi jinggo, saya pikir coba nasi yang medium lah. Kalau jinggo yang itu kan level yang termurahnya, kemudian ada nasi yang mahal misalnya seperti nasi di restoran gitu. Tapi sesuatu yang di tengahnya dan bisa dijangkau oleh semuanya, tapi nggak dipersepsi sebagai nasi yang murah gitu. Akhirnya saya ingatlah nasi bakar, dan saya memang doyan nasi bakar. Dan di Bali itu setahu saya kan suka buka aplikasi ini kan, online itu kan, GoFood ataupun GrabFood gitu. Saya cari-cari di area saya ini kan memang daerah sepi kan, jadi kayak nyari makan tuh susah banget. Coba ada aja yang jual kayak gitu kan. Bahkan di Denpasar pun juga seingat saya itu cuma beberapa gitu. Dan karena saya suka banget itu, saya pikir kenapa nggak bikin nasi bakar aja ya, daripada nasi jinggo. Nasi jinggo kan semua orang udah jualan. Terus habis itu kepikir gimana caranya ya kalau misalnya kita mesti sewa warung, kita mesti buka lapak di pinggir jalan, itu nanti kayak
mesti sewa, bayar tempat, mesti bayar sewa lagi, mesti beli meja, mesti apa, repot lagi. Saya tuh juga kayak, oh kita jual online aja gitu. Dan saya selalu optimis dengan platform GoFood misalnya, bahwa GoFood itu sudah mendemokratisasi pasar kuliner. Jadi restoran yang besar sekalipun sampai ke lapak-lapak yang cuma punya kaki 5 itu semua tampilnya sama di aplikasi itu. Jadi semua orang punya opportunity yang sama buat punya audience, punya exposure yang sama. Ya, yang membeda-bedakan paling cuma layout aja ya, foto, dikasih foto yang bagus, deskripsi yang lengkap. Karena saya kalau cari makanan di situ saya juga cari yang menarik secara visual, yang datanya lengkap, yang ada fotonya, yang saya nggak perlu nanya-nanya lagi. Gitu. Yeah.